Judulnya Tuhan ingin memberi ya. Sebenarnya Tuhan bukan hanya ingin memberi. Tuhan itu sudah memberi. Tuhan itu berinisiatif memberi. Tuhan itu ya kan, pikirannya, isinya, hatinya itu manusia. Karena itu nggak mungkin dia lakukan semua itu, dia sediakan semua itu kalau dia tidak ingin memberi. Jadi kalau kita nggak kenal, nggak ngerti, seringkali kita pikir Tuhan itu mau meminta dari kita. Bukan. Tuhan itu mau memberi, bukan mau meminta. Gitu. Tuhan mau memberi. Sederhana. Dari mana dasarnya? Buka dulu. Mazmur 8 ayat 5 sampai 9. Mazmur 8 ayat 5 sampai 9. Mazmur pasal 8 ayat 5 sampai 9. Ya. Baca bersama bersuara Mazmur 8 ayat 5 sampai 9. 2, 3. Apakah manusia engkau telah membuatnya dan telah memulainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuatnya berkuasa atas tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang disesati atas laut. Ya, oke. Itu ya. Jadi, manusia itu apa? Mazmur tanya. Kok engkau mengingatnya? Apakah anak manusia? Ya kan? Sehingga engkau mengindahkannya, memperhatikannya. Siapa? Kok Tuhan begitu memperhatikan manusia? Ya kan? Itu loh, pertanyaan pemazmur ini berarti yang Tuhan mau itu mau memberi kepada manusia karena dia perhatikan manusia. Ini manusia yang sudah jatuh sebenarnya dalam dosa. Tapi tetap diingat Tuhan, tetap diperhatikan sama Tuhan. Nanti engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Telah memahkoinya dengan kemuliaan dan hormat. Adam ini sebenarnya. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, lembu, sapi sekalian juga binatang di padang. Ya kan? Kan diberi otoritas. Adam diberi kuasa kan? Ya kan? Atas semua ciptaan. Jadi semua ciptaan sebelum dia jatuh dalam dosa, kalau ketemu Adam, dia ketemu singa biasa aja. Ketemu ular biasa aja. Karena dia punya kemuliaan, punya otoritas ini. Tapi setelah dia jatuh dalam dosa, itu hilang. Gitu loh. Nah, buka sekarang. Ibrani 2 ayat 6 sampai 9. Ya, nanti tapi saya belum ngomong panjang tentang ini pengantar aja. Ya. Ibrani 2, 6 sampai 9, baca dulu bersama. 2, 3. Ada orang yang pernah memberi kesaksian dalam satu nas, katanya, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Atau anak manusia sehingga engkau? Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat sedikit lebih rendah daripada dan telah memahkoitanya dengan kemuliaan dan hormat. Segala sesuatu telah engkau taklukkan, menaklukkan segala sesuatu kepada. Tidak ada sesuatu pun yang ia kecuali. Bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan. Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat. Nah, penulis Ibrani ngomong, ini Yesus ini sekarang yang diperhatikan anak manusia. Kenapa? Saya nggak akan buka, ini ke pengantar aja, nanti kapan-kapan jelasin lebih detail. Ya, Yesus itu
kalau Rasul Paulus ngomong Adam terakhir. Jadi di hadapan Tuhan, saya sebenarnya tadinya mau bikin botol ilustrasi, coba pinjam botolmu dulu. Ya. Di hadapan Tuhan itu hanya ada 2 manusia. Satu di dalam Adam. Kita semua ini di dalamnya sini. Ya kan? Lahir jadi fisik itu di dalam Adam, dihitungnya 1. Terus di dalam Kristus. Siapa di dalam Kristus? Makanya barang siapa di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Tadinya di dalam Adam. Apa yang di dalam Adam? Semua yang daging ini. Karena Adam pertama dibuat dari debu tanah. Terus setelah itu diberi roh, diberi nafas. Dia jadi hidup. Pertama-tama yang datang bukan yang rohani. Itu kata firman Tuhan. Pertama-tama datang yang alami. Pertama-tama datang yang fisik. Dia itu dari awal memang materi. Memang tanah liat awalnya. Tapi Adam yang terakhir, itu kata firman Tuhan, turun dari surga. Dia roh yang memberi hidup. Gitu. Beda. Jadi kalau orang hanya lahir 1 kali, ini firman Tuhan, ya kan? Yohanes 3, buka dulu. Ya kan? Bawa sini aja papan tulis supaya lebih jelas. Boleh? Thank you. Itu bisa, oh ya itu ada ayat, oke. Thank you. Ini pengantar. Yohanes 3, oh kalau kamu ngerti ini, kuliah teologi sistematika mudah sekali. Ya, karena ini semua. Yohanes 3, sebentar ya. Waktu Tuhan Yesus ngobrol sama Nikodemus. Ayat 1, sebentar lanjut. Ayat 3, ya, coba baca ayat 3. Yohanes 3, ayat 3. Baca dulu. 2, 3. Yesus menjawab, katanya, nah, sekarang ayat 4. Nikodemus tanya, kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam. Oke. Jadi lahirnya harus 2 kali. Ini statement penginjil kayak gini. Lahir 2 kali. Dari mana? Air dan roh. Air dari mana? Tahu bayi natural alamiah, nanti cari di YouTube. Itu dikandung ibunya di dalam air. Air ketuban isinya, ya kan? Pernah lihat nggak? Kalau belum nanti cari, ya kan? Enak, nggak usah kasih ilustrasi, cari sendiri. Buat apa kuotamu? Gitu ya. Wifi gratisan juga. Air itu yang alamiah. Air ketuban, lahir dari air. Semua kita di sini nggak ada yang lahir dari tanah. Lahir dari udara juga nggak ada. Lahir dari lumut, ada yang juga dulu ngomong. Nggak ada. Gitu ya. Kita bukan spora. Ya kan? Lahir dari air alamiah. Semua lahir dari air. Tapi tidak semua lahir dari roh. Ini masalahnya. Nah kalau kamu hanya lahir 1 kali dari air, kamu akan mati 2 kali. Yang pertama waktu kamu mati, tubuhmu mati. Yang kedua, waktu nanti dihakimi. Tapi kalau orang lahir 2 kali, matinya hanya 1 kali. Waktu tubuh kita, waktu orang bilang mati, itu nggak mati. Itu pindah. Itu yang disebut nanti Roma 8 sekarang. Nah ini nggak jadi pengantar nanti. Nggak apa-apa. Pengantar saya harus tidak tergoda karena Tuhan sudah ngasih pesan. Oh iya, saya pernah ngobrol-ngobrol sama satu hamba Tuhan. Oh ini dalam sekali Pak. Makanya jangan dalam-dalam nanti oksigennya kurang di dalam.
ayat 19. Roma 8 ayat 19. Ya. Saya baca dulu ayat 19. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Siapa? Orang yang sudah lahir dari roh, itu anak-anak Allah. Apa-apa, ini nanti berkali-kali sepanjang tahun. Karena ini seluruh isi Alkitab ini. Ayat 20 ya. Seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan. Bukan oleh kehendaknya sendiri, tapi oleh kehendak Dia yang menaklukkannya. Kenapa? Karena kalau makhluk itu tidak ditaklukkan, tidak jatuh dalam kutukan. Nanti baca ya Kejadian. Waktu Adam berdosa, kenapa Tuhan semua yang lain harus kena kutuk? Karena kalau mereka tidak kena kutuk, mereka tidak mau takluk pada manusia. Tidak mau tunduk. Karena manusia kehilangan kemuliaannya, sedangkan binatang itu tidak ikut dosa. Gitu loh. Jadi Tuhan harus menaklukkan mereka kepada kesia-siaan. Itu kata Roma. Supaya apa? Tapi dalam pengharapan, ayat 21. Karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan, masuk dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu, sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh, sama-sama merasa sakit bersalin. Bukan hanya mereka saja, tapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita, sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh. Roh penurut. Roh mau berdoa, dagingnya mau tidur. Tapi waktu sudah tidak ada dagingnya, tinggal roh, enak. Pasti berdoa terus. Pasti nyembah Tuhan terus. Nah masalahnya, masih ada ini. Kalau sekarang kamu bunuh tubuhmu, ya ikut mati. Gak bisa dong. Ya kan? Tapi ini yang dirindukan. Rasul Paulus nanti ngomong di bagian lain. Kalau kita bebas dari tubuh ini, itulah saatnya dinyatakan. Kapan itu? 2. Kamu mati, maksudnya itu nafasnya berhenti. 2, Tuhan Yesus datang, kita diangkat. Itu diubahkan. Tesalonika ngomong gitu. Jadi, enggak dulu-duluan itu. Yang mati nanti bangkit, ya kan? Yang masih hidup diubahkan. Jadi langsung diubahkan. Tubuhnya kayak tubuh Tuhan Yesus. Tubuh kemuliaan. Bisa nembus tembok, tapi bisa makan pecel lele. Ikan goreng itu pecel lele. Selama dia lain. Ikan goreng. Dan ikan goreng waktu masuk ke dalam perut, waktu Tuhan Yesus nembus tembok, ikan gorengnya nggak nyangkut. Ikut diubah jadi kemuliaan. Loh ya loh. Enak. Nggak usah naik Maxim. Tapi tetap bisa makan ikan goreng. Gitu. Ini, ya kan? Kamu sudah lahir dari roh belum? Kalau kamu belum lahir dari roh, matimu 2 kali. Sudah mati, nanti dikubur, nanti waktu penghakiman, kamu dilemparkan ke dalam api yang kekal, neraka. Tapi kalau kamu lahir dari roh, Yohanes, buka lagi. Yohanes 3. Apa kata ayat 3? Kalau kamu tidak dilahirkan kembali, tidak dapat lihat kerajaan Allah. Tidak masuk dalam kerajaan Allah. Nikodemus tanya, nah aku udah tua, bangkotan begini, ya kan? Kan Rabi Yahudi dia, jenggotan panjang gitu. Sudah tua, bagaimana? Pertanyaan Nikodemus, masuk lagi ke rahim ibunya. Dia pikir lahir kembali itu dari air lagi. Bukan. Jawab Yesus, kalau lahirnya tidak dari air dan roh, tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Apa yang lahir dari air? Daging. Alamiah. Sebab, ayat bawahnya baca. Ayat 6, ya kan? Sebab apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Yang dilahirkan dari roh adalah roh. Itu. Jadi ini lahir dari roh. Udah betul. Ini lahir dari daging. Yang lahir dari daging, hasilnya daging. Yang lahir dari roh, hasilnya roh. Gitu loh. Jadi kalau kamu hanya lahir 1 kali, tidak lahir dari roh, kamu akan mati 2 kali. Dan kamu tidak bisa lihat kerajaan Allah. Itu katanya. Tidak bisa masuk apa lihat? Kamu tidak akan bisa melihat.
Ayat 7. Jangan engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Ya. Harus dilahirkan kembali. Supaya apa? Supaya bisa melihat kerajaan Allah. Supaya tidak mati 2 kali. Supaya waktu mati ini, itu dinanti-nantikan, karena itu pembebasan tubuh. Karena itu berarti akan bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu berarti bisa lihat Tuhan secara nyata, face to face, berhadapan muka. Itu tidak menakutkan. Buat orang yang lahir 2 kali, kematian ini nggak menakutkan. Paulus ngomong apa? Aku pengen segera balik sebenarnya. Karena dia bilang apa? Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Gitu. Karena kalau aku mati, ini bukan bunuh diri. Tuhan, dia pernah dibawa ke surga. Dia ngerti seperti apa rasanya di sana. Gitu. Makanya dia pengen, segera Tuhan, segera Tuhan. Tapi kalau aku harus hidup, itu berarti aku harus kerja memberi buah. Gitu. Mana yang harus aku pilih? Rasulullah ngomong gitu. Aku nggak tahu. Ada tarik-tarikan. Sebenarnya lebih pengen pulang, balik ke Tuhan. Karena sudah menerima pembebasan tubuh. Gitu. Nah, pastikan dulu kamu lahir 2 kali. Bagaimana cara lahir 2 kali? Bukan masuk lagi ke dalam perut ibumu, ya kan? Enggak. Tapi masuk ke siapa? Masuk ke dalam Tuhan Yesus. Gitu. Sebab di dalam Dia, ya kan? Kita sudah mati, dibangkitkan, dibawa naik ke surga, diberi kuasa memerintah. Di dalam Dia, kamu dimasukkan. Yang dihitung itu di hadapan Tuhan hanya Adam dan Tuhan Yesus. Semua itu di dalam benihnya Adam. Coba bayangin itu. Nangkep nggak? Saya baru nangkepnya itu waktu baca Ibrani tentang perpuluhan itu. Dia ngomong apa? Lewi, Abraham, kamu harus tahu Alkitab kalau enggak. Abraham itu memberi perpuluhan kepada Melkisedek, ya kan? Terus penulis Ibrani bilang begini. Lewi itu kan imam, tapi dia juga memberi perpuluhan kepada Melkisedek. Berarti Melkisedek lebih tinggi keimamannya daripada Lewi. Loh, kapan Lewi memberi perpuluhan kepada Melkisedek? Waktu dia masih di dalam Abraham. Ya dong. Ini kan keturunannya. Abraham punya anak Ishak. Ishak punya anak Esau dan Yakub. Yakub punya anak 12 laki-laki, 1 perempuan, ya kan? Salah satu dari 12 anak laki-laki Yakub namanya Lewi. Berarti dia cicit. Ya dong. Cicitnya Abraham. Nah, sebelum dia lahir itu dia ada di mana? Dia ada di dalam benihnya Yakub, ada dalam benihnya Ishak, ada dalam benihnya Abraham. Berarti sebelum dia lahir dia ada di dalam Abraham. Waktu Abraham memberi perpuluhan, dia dihitung ikut memberi perpuluhan kepada Melkisedek. Nah, waktu kita belum lahir, kenapa kok kita lahir dalam dosa? Kenapa ada namanya dosa asal? Dosa keturunan. Karena kita di dalam Adam. Semua keluar dari Adam. Gitu loh. Bukan karena perbuatan dosa kita. Nanti lihat ini. Ada yang namanya dosa. Dosa. Itu perbuatan dosa sebenarnya. Kata Alkitab. Saya nggak buka ayatnya nanti ya. Kapan-kapan. Karena ini pengantar sebenarnya. Perbuatan dosa dan keadaan dosa. Atau orangnya yang berdosa. Pendosa orangnya. Perbuatan-perbuatanmu dengan keadaanmu. Banyak orang menyamakan berbuat dosa sama dengan keadaan dosa. Enggak, ini soteriologi. Tahu enggak? Nah, saya harus buka ayatnya sebenarnya. Tapi gampangnya gini. Perbuatan-perbuatan dosa itu yang dilakukan. Tapi kalau ini saja, ininya tidak diselesaikan. Ini kayak kamu bersihin selang, tapi sumber mata airnya kotor. Sumber mata airnya itu diri kita. Perbuatan-perbuatan itu yang keluar. Nah, gitu loh. Jadi yang ditebus Tuhan Yesus yang mana? Semuanya. Ini ditebus dengan darahnya. Dibayar. Dia yang menghapuskan semua dosa-dosa dan pelanggaran kita. Ya kan? Dia yang membayar hidup kita. Ini.
orangnya dibayar. Dengan apa? Dengan kematiannya di atas kayu salib. Tapi ini dihapus dengan darahnya. Ini darahnya. Ini salibnya. Nah ini detail. Sebenarnya orangnya rata-rata orang Kristen nggak tahu. Ya, nggak apa-apa. Nanti kapan-kapan khusus bicara itu sendiri, ya kan? Ya kan? Itu. Sudah ditebus yang mana? Gitu. Ya kan? Nah, ngomong dulu. Kenapa tadi ke situ? Dosa, perbuatan, keadaan dosa. Tadi mau ngomong apa? Anak-anak Allah sudah dibayar. Oh di dalam, ya. Di dalam Adam kita tidak berbuat dosa, tapi Adam melanggar, ya enggak? Apa yang dilanggar? Kehendak Tuhan. Apa yang terjadi dengan Adam? Dia makan buah pohon pengetahuan. Apa akibatnya? Pengetahuannya bertambah, jiwanya bertambah kuat. Waktu dia makan, ini yang jadi paling kuat. Ini yang memimpin, ini yang jadi sumber hidupnya. Ini yang menguasai. Rohnya jadi mati. Padahal roh itu yang membuat orang bisa terhubung dengan Tuhan. Karena kita di dalam Adam, waktu lahir, ya kena akibat dari ini. Kita tadinya semua di dalamnya kok. Di hadapan Tuhan tuh cuma lihat gini loh. Di dalam Adam sama di dalam Kristus. Nah kalau kamu tidak di dalam Kristus, berarti kamu hanya di dalam Adam. Kita semua tadinya di dalam Adam. Tuhan Yesus sudah memasukkan semua ke sini. Tapi siapa yang bisa terima dan mengalami? Yang percaya. Itu aja. Gitu loh. Yang percaya bahwa dia sudah mati buat kita, sudah dibangkitkan, sudah naik ke surga, sudah memberi, sudah menyiapkan tempat, sudah semua. Makanya firman Tuhan bilang gini, berbahagialah orang yang dibenarkan Tuhan bukan karena perbuatannya, tapi karena percaya. Maka Allah membenarkan Abraham karena percaya. Paulus kan ngomong, itu sebelum Abraham disunat apa sesudah? Sebelum. Gunanya sunat apa? Ini perdebatan orang Yahudi, bukan perdebatan kita. Memeteraikan imannya, apa yang dia percayai. Bukan bahwa harus disunat secara fisik. Tapi sunat itu adalah sunat di dalam roh. Itu kata firman Tuhan. Maksudnya apa? Menanggalkan tubuh daging, dosa dengan semua itu. Ini kan. Jadi kamu harus tahu, tadinya kamu di dalam Adam. Waktu kamu percaya Tuhan Yesus, ya, kamu sekarang pindah ke dalam Tuhan Yesus. Kamu sekarang dilahirkan kembali. Kamu sekarang lahir dari roh. Kamu sekarang manusia roh. Ini jiwa masih ada. Sudah bertahun-tahun sejak kamu lahir yang memimpin ini. Dan tubuh. Tapi sekarang ganti ke roh. Karena rohnya sekarang hidup. Tapi kamu belum terbiasa hidup oleh roh. Tapi sekarang sudah hidup oleh roh. Makanya Rasul Paulus ngomong apa? Kalau kamu hidup oleh roh, hiduplah juga dipimpin oleh roh. Nah, sekarang rohmu yang harusnya mimpin. Tapi rohmu juga harus dipimpin oleh Roh Kudus. Ini loh. Supaya apa? Supaya semua yang sudah dibayar Tuhan Yesus bisa kamu nikmati dalam hidupmu. Gini, saya sudah pergi situlah geprek mantul. Mbak, ini kalau saya mau beli satu toko ini berapa sih? Gitu. Loh, ayam Pak? Bukan. Tokonya mau saya bayar semua. Gitu. Sama ruko-rukonya. Sama franchise-nya, sama semua peralatannya. Oke. Ya karena saya bayar, transaksi di notaris jadi punya saya dong. Setelah jadi punya saya, terserah dong. Kalau saya bilang, semua ya yang menyebut namaku boleh makan di situ gratis. Ya, no. Itu yang terjadi dengan Tuhan Yesus. Dia sudah mati, membayar, menebus semua dosa, kelemahan, kutuk, apapun, kesehatan
yang hilang, sakit penyakit, kemiskinan, semua sudah. Tinggal kamu datang ke situ, nggak bisa pakai namamu sendiri. Kalau pakai namamu sendiri, kamu bayar dan tidak mampu bayar, ya kan? Kamu harus datang pakai namanya yang sudah bayar, nama Tuhan Yesus. Gitu. Itu sebenarnya. Bagaimana kamu punya keberanian tahu untuk datang dengan itu semua? Kamu harus dipimpin Roh. Supaya semua yang sudah saya bayar itu, kamu bisa datang situ. Karena ada caranya, ada langkah-langkahnya. Kamu datang ngaku-ngaku situ. Oh ya, saya nanya Pak Roni, mau ini. Siapa kamu? Buktinya mana? Itu. Kamu harus bisa menunjukkan buktinya mana. Buktinya apa? Buktinya saya sudah dibayar. Buktinya dia mati buat saya. Buktinya, ya kan? Ini. Gitu. Nah, waktu kamu datang menunjukkan bukti, misalnya saya bilang, saya sudah bagikan voucher-voucher tertentu, ada nomornya, ada stempelnya. Nah itu. Makanya firman Tuhan bilang apa? Kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Supaya tahu mana yang KW, mana yang ori. Ada meterainya, Roh Kudus. Semua itu gunanya supaya apa? Supaya kita bisa menerima apa yang sudah dibayar oleh Tuhan Yesus. Ini bukan rumit. Ini supaya kamu tahu tidak dibodohi sama setan apa yang jadi hakmu. Karena kalau kamu tagih dia, kamu datang dengan namamu sendiri nggak dikasih. Padahal sudah dibayar. Saya datang ke situ bilang, Mbak saya beli 30 porsi ya. Nanti orang-orang yang bawa forward dari WA saya ini, dia boleh. Kamu dengar juga, kamu nggak datang itu. Mbak, ada kok, Pak Roni udah bayar gini-gini. Iya, buktinya apa? Iya, tapi kan sudah bayar, saya mau ambil. Nggak bakal dikasih. Gitu loh. Apalagi setan. Kalau dasarnya bukan apa yang sudah dikerjakan dan dibayar Tuhan Yesus. Kalau kamu tidak tagih dia, setan, Tuhan Yesus sudah bayar di atas kayu salib. Ya kan? Sudah lunas. Jadi kamu harus kembalikan itu. Kesehatan yang kamu curi, uang yang kamu curi, berkat yang kamu curi, damai sejahtera yang kamu curi, keharmonisan keluarga yang kamu curi, kepintaran yang dicuri, kepintaran yang dicuri, jadi tinggalnya bodoh dong. Gitu. Harus kamu tagih berdasarkan apa yang sudah dibayar Tuhan Yesus. Gitu. Kembalikan. Itu hakku. Karena sudah dibayar Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dari mana kamu punya keberanian, kamu tahu, kamu terus nagih itu. Karena kamu membiarkan kamu dipimpin oleh Roh Kudus. Sebenarnya kamu sekarang kalau kamu sudah percaya Tuhan Yesus, sudah terima dia, undang dia masuk dalam hatimu, jadi Tuhan Juru Selamat, kamu sudah di dalam dia. Sudah di dalam dia. Sudah. Kalau kamu di dalam Tuhan Yesus, kamu aman nggak? Aman. Tapi bagaimana kamu tetap di dalam Tuhan Yesus? Dengan percaya. Makanya setan selalu mengganggu kepercayaanmu, imanmu. Gitu loh. Makanya banyak orang imannya tidak teguh. Hari ini percaya, besok ragu-ragu. Besoknya, Yakobus buka dulu. Orang yang bimbang. Yakobus berapa? Yakobus 1 ayat 6. Sampai 8. Baca bersama. 2, 3 Yakobus 1 ayat 6 sampai 8. Hendaklah ia orang yang demikian janganlah mengira setan itu menyerang gampang aja, membuatmu meragukan semua kebaikan Tuhan. Dan tidak ada yang lain. Begitu kamu ragu, kamu keluar dari sini. Ini cerita saya suka sekali. Jadi waktu perang Cina lawan Jepang, itu tentara Jepang
punya tank. Tapi tank zaman dulu itu, kalau dia mau nembak, dia harus keluar dari dalam tank untuk membidik, mengarahkan itu. Tahun 40-an. Nah, gimana caranya tentara Cina memancing tentara Jepang? Selama tentara Jepang itu semua patroli pakai tank, gak bisa ditembak. Di dalam tank aman. Dia tembak dari satu sisi, karena dia ditembak 3 kali dari sudut yang sama, dia pikir musuhnya di situ. Dia keluar untuk mengarahkan tembakan, ditembak dari sisi yang lain, mati. Selama kamu tinggal di dalam Tuhan Yesus, kamu aman. Karena itu iblis ingin membuat kamu keluar dari situ. Cara yang sama seperti yang dia lakukan kepada Adam. Mempertanyakan kebaikan Tuhan. Dilakukan juga sama Tuhan Yesus. Kalau engkau anak Allah. Kalau engkau anak Allah. Itu aja. Menggoyahkan imanmu. Karena orang yang bimbang sama dengan gelombang laut diombang-ambingkan kemari oleh angin. Jangan mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Yang mana yang bisa diombang-ambingkan? Yang di sini. Tubuh dan jiwa. Pikiran, perasaan, kehendak, dengan keadaan. Tapi buktinya, saya masih demam terus. Kalau belum sampai di roh, kamu tidak akan teguh. Iman harus sampai di roh. Begitu iman sampai di roh, dia tidak dipengaruhi oleh tubuh dan jiwa. Tubuh dan jiwa main pikiran, main perasaan, itu semua. Enggak, iman harus sampai ke roh. Kalau belum sampai ke roh, dia digoyangkan. Sama seperti laut. Laut waktu ada angin, badai, gelombang besar itu di mana? Di permukaan. Kalau nyelam ke dalam laut, nggak ada badai, nggak ada gelombang. Makanya kedalaman memanggil kepada kedalaman. Itu seperti laut. Di atas, gelombang besar gitu. Terus di bawah nyelam, tenang. Nggak ada harus apapun. Harus masuk sampai ke roh. Ini loh. Makanya dia bilang itu semua gambarannya sama. Kalau kamu tidak sampai di sini, tidak terjadi apa-apa. Kenapa? Hari ini percaya, besok enggak. Baru ditanam, begini. Mana enggak tumbuh-tumbuh nih jagung katanya, ini semua nabur mana enggak ada gitu. Enggak tumbuh-tumbuh. Itu harus sampai ke sini. Sebenarnya sederhana, tinggal aja di dalam roh. Tinggal dan dipimpin oleh roh. Bagaimana supaya tetap tinggal? Iman harus terus kuat, tumbuh, tinggal aja, percaya, jangan goyah. Bagaimana? Iman timbul dari pendengaran, itu masalahnya. Pendengaran oleh firman Kristus. Nah kalau firmannya tidak masuk terus, dan tidak jadi rema, ya dia goyah, nggak ada dasarnya kok. Yang membuatmu bisa tetap tinggal dan teguh itu, karena firman. Sama seperti Petrus. Datanglah kata Tuhan Yesus. Maka dia berjalan di atas firman. Berjalan di atas perkataan Tuhan. Iman itu bukan nekat, yakin, bukan. Iman itu dengar Tuhan bicara dan dia percaya dan dilakukan. 3. Percaya, diperkatakan, dilakukan. Ya dong. Waktu kamu dengar, firman Tuhan bilang apa? Percaya di dalam hati, mengaku dengan mulut. Sebenarnya waktu kamu mengaku dengan mulut, telingamu dengar. Kepercayaanmu dikuatkan lagi. Ya. Tuhan bilang, datanglah. Dia datang atas dasar perkataan Tuhan. Jadi Petrus sebenarnya tidak jalan di atas air. Petrus jalan di atas dasar perkataan Tuhan yang menyuruh dia jalan di atas air. Kalau kamu mau coba-coba jalan sendiri, tidak ada rema, tidak ada perkataan Tuhan, ya pasti tenggelam. Tapi begitu Tuhan berbicara, dia melangkah berdasarkan perkataan Tuhan. Jadi kalau hidupmu kadang tenggelam, kadang muncul, karena kamu dasarnya pikiranmu sendiri, perasaanmu sendiri, bukan perkataan Tuhan. Nah gimana supaya dapat perkataan Tuhan? Ya yang tertulis ini dibaca terus, direnungkan terus. Karena nanti Roh Kudus akan mengembusi, menghidupkan itu yang namanya rema. Itu yang namanya iman timbul dari pendengaran akan rema. Oh nunggu dapat rema. Loh, logos firman yang tertulis diembusi oleh Roh dapat muncul jadi rema.
Yang tertulis gak ada. Mau mengembusi apa? Mengembusi idemu sendiri, mengembusi bayanganmu, mengembusi perasaanmu, enggak bisa. Makanya kamu harus diperbarui pikiranmu, baca firman terus. Begitu roh mengembusi, hidup. Begitu hidup kamu di sini terus. Nah, stok firmannya sedikit, hari ini bisa diembusi, 2 minggu lagi baru bisa diembusi. Selama 2 minggu itu goyah, makanya dia tidak jadi-jadi. Gitu loh. Terus bagaimana? Supaya tetap di dalam tinggal, percaya. Kita cuma disuruh satu, tinggal aja. Gitu ya. Nah, ini nanti disambung berikutnya. Hari ini yang Tuhan taruh di hati, mana saya sebenarnya tahu. Karena Tuhan mau memberi, ya kan. Makanya, ini kalau tidak selesai mungkin masih sambung minggu depan, kalau bisa selesai. Tuhan mau bicara tentang upah. Semua senang kalau dapat upah, ya kan. Pokoknya semua yang datang hari Minggu, kalian akan dapat free voucher makan sepuasnya di dapur. Itu memang free, ya kan, gitu. Karena sudah dibayar oleh Pak Adi, ya kan, gitu. Bukan free itu enak aja. Kalau free itu pokoknya ada yang bayar. Kalau gratis buat kita itu ada orang lain yang bayar. Gitu. Tapi ada namanya upah. Keselamatan kita ini semua bukan upah. Karena firman Tuhan bilang itu yang bayar Tuhan Yesus. Tapi setelah kita diselamatkan, waktu kita percaya, waktu kita melakukan berdasarkan apa yang firman katakan, berdasarkan apa yang tuntunan Roh Kudus, kamu akan dapat upah. Itu. 1. Upah kesetiaan. Orang yang setia dalam hal kecil dan terutama dalam hal keuangan yang Tuhan percayakan akan dapat upah. Matius 25, 21 sampai 23. Oh, ini kabar baik. Ada upah yang menanti. Matius 25 ayat 21 sampai 23. Yuk buka bersama, baca bersuara yang sudah ketemu. Matius 25, 21 sampai 23. Oke, 2, 3. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Kata, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan berikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuk dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Lukas 19, 17 sampai 19. Lukas 19 ayat 17 sampai 19. Ya. Lukas 19, 17 sampai 19. 2, 3. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuhan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Wow. Talenta, mina, itu semua bicara tentang uang. Talenta emas sekitar 33 sampai 35 kilo. Banyak orang bilang, oh talenta saya menyanyi. Ya mungkin itu istilah dunia. Kurang alkitabiah. Talenta yang Tuhan percayakan itu, 1 talenta itu kalau emas 33 sampai 35 kilo. Hitung sendiri nanti, emas 1 gram berapa, kalikan 1000, kalikan 33 aja. Berapa miliar itu? Ya kan? Itu yang paling kecil. Saya sekarang sedang tidak ngomong yang paling kecil. Ya. Saya sedang ngomong di sini. Kalau di talenta itu dikasih, 1 orang kasih 5, 1 kasih 2, 1 kasih 1. Bisa membandingkan.
Tapi di Lukas itu mina, dia punya 10 hamba, 10 mina. Jadi masing-masing cuma dapat 1. Tapi dari 1 itu ada yang menghasilkan 5. Oke aja dia bilang. Yang 1 menghasilkan 2. Kok kamu cuma 2? Enggak. Yang dimasalahin siapa? Yang disimpan. Yang tidak dihasilkan apa-apa. Uang, yang harta benda, kekayaan yang Tuhan percayakan. Harus tanya sama Tuhan. Karena kita pengelola, bukan pemilik. Buat orang yang bisa setia menjadi pengelola. Jadi pengelola berarti gimana? Bendahara itu tidak punya hak atas uang itu. Dia tergantung pemimpinnya. Organisasinya itu mau disalurkan kemana. Nggak boleh dia yang ngatur. Dia hanya mengatur, oh ini masuk sekian. Oh ini keluar sekian. Dia pengelola, bukan pemilik. Kita juga bendahara kerajaan surga. Pengelola. Gitu loh. Jadi yang Tuhan percayakan, benih atau roti. Kalau dimakan semua ya, tidak ada yang bertumbuh. Tidak ada yang berlipat kali ganda. Nah coba bayangkan apa upahnya? Kota. Luar biasa ya. Sekarang minimal lebih dari bupati karena 2 kota. Dengan model yang Tuhan kasih kalau 5 kota itu bisa provinsi dong. Ya kan? Pemekaran di Papua itu sekarang berapa kota itu. Ini kota loh, upahnya kota, bayangin. Kamu dikasih kota. Coba cek nanti APBD Kota Salatiga berapa ratus miliar. Itu loh. Ada upahnya buat orang yang setia dalam mengelola keuangan. Jadi jangan kamu berpikir, wah ini udah ini disuruh nabur, disuruh itu. Bukan, ada upahnya. Kesetiaan dalam hal kecil, uang itu hal kecil. Kalau dalam uang kamu tidak bisa dipercaya, kamu tidak bisa dipercaya hal besar. Banyak orang bilang hal kecil itu kalau nyapu tidak ada orang lihat, ngosek kamar mandi tidak ngomong-ngomong. Iya betul gitu. Tapi kalau ini di sini hal kecil itu hal uang. Hal uang kamu harus bisa dipercaya. Ya kan? Yang Mami bilang kemarin, kalau dapat uang berkat jatahnya untuk bayar uang kuliah, jangan buat beli handphone, jangan buat beli make up, jangan buat beli baju baru. Jangan. Itu tidak setia dalam hal kecil. Gitu. Nanti kamu dapatnya 1 RT. Harusnya kamu kota, minimal bupati, wali kota, itu loh. Upahnya ada. Orang yang setia dalam keuangan. Bagaimana setia dalam keuangan? Ya seperti ini. Dikelola, bukan dikelola sendiri. Dikelolanya untuk apa? Seperti kemauan tuannya. Karena kita ini pengelola. Dan nanti akan mempertanggungjawabkan. Semakin banyak yang dipercayakan, semakin banyak pertanggungjawabannya. Itu. Dan jangan membandingkan dengan apa yang Tuhan beri pada orang lain. Ah, Tuhan aku dikasih sedikit aja suruh nabur terus. Itu loh, dapatnya banyak, kirimannya banyak, gak pernah nabur. Saya juga pernah begitu. Waktu di Inggris kan. Anak-anak itu saya tahu. Ada yang dapat beasiswa lebih banyak. Ada yang orang tuanya pemberi beasiswa. Tahu? Kita selalu bercanda gitu. Wah ini kuliah dari yayasan ayah bunda. Maksudnya dibayarin sama bapak ibunya sendiri. Ada satu anak ditanya, kamu kok bisa sekolah sini? SMP di Singapura, SMA di Inggris, kuliah lagi di Inggris. Oh iya papaku kerja di mall itu. Terus kita bisik-bisik, ada satu anak yang dari kota itu. Kayaknya bapaknya yang punya mall, lebih masuk akal. Gak mungkin loh bapaknya kerja di mall itu. SMP di Singapura, SMA di Inggris, kuliah di Inggris. Kita tahu uang kuliahnya berapa ya kan? Itu. Di Pekanbaru. Dia bilang, bapak saya kerja di mall itu, dia rendah hati menurut saya ya kan. Bapaknya yang punya mall itu kita percaya. Karena ada satu anak dari situ juga, kayaknya bapaknya yang punya mall, nggak mungkin kerja di mall situ ya kan. Itu. Kalau SMP di Ngetasan, SMA di Salatiga mungkin bapaknya kerja di mall. Ini SMP di Singapura, SMA di Inggris. Gitu. Ya kan. Jadi gimana? Jadi orang yang bisa dipercaya. Nah saya bandingin anak-anak ini kayak gitu. Datang bawa nasi putih coba persekutuan. Yang lain lagi datang bawa apa? Jus.
Kemarin kami ketemu, kalau dia dengerin khotbah ini dia ketawa nanti di Bandung. Dia bagiannya beli jus. Kalau di Inggris jus ada 2 macam. Yang dari konsentrat, yang bukan dari jus murni, yang dari sudah essence gitu ya. Sama jus yang memang buah murni, terus kemudian difermentasi kayak susu itu loh. Kayak susu UHT itu kan bisa tahan beberapa hari ya. Terus harus ada di kulkas terus. Nah dia datang bawa jusnya aja yang murah. Sampai tak tulis di grup. Boleh bawa jus, tapi never from konsentrat. Dipult. Di hati udah gini. Tuhan, tak tegurlah anak-anak ini bulan depan ya kalau persekutuan. Tak kasih tahu firman kebenaran. Punya uang kok. Kalau nggak bisa masak, bisa beli bebek panggang. Bisa beli masakan apa. Wong mereka punya duit. Saya tahu mereka punya duit. Saya tahu beasiswa mereka lebih besar. Saya tahu uang saku mereka lebih banyak. Roh Kudus ngomong gini. Bukan gitu caranya. Loh, bukan gitu gimana Tuhan? Ya udah kamu aja. Gimana? Kasihlah teladan. Dalam keadaan saya nggak dapat beasiswa 1 tahun. Tahun terakhir itu kami nggak dapat beasiswa. Uangnya buat bayar itu aja nggak cukup. Tapi Tuhan suruh masak lebih banyak. Ya udah. Babi kecap, babi rica. Saya masak itu sayur daun kale itu ya. Kale itu ditumis. Saya tumis pakai ikan tuna kaleng gitu. Jadi mirip-mirip kayak masak Manado gitu. Terus satu lagi mami masak soun goreng gitu. 4 macam dan porsinya disuruh nambahin. Setiap persekutuan bawa begitu. Wow, mereka senang. Wah, senang. Setelah beberapa bulan ternyata Roh Kudus bekerja loh, menyadarkan. Kok kami berdua? Nanti kalau mereka berdua pulang, kita gimana persekutuannya gitu. Kita harus bawa gitu. Dari nurut Roh Kudus. Ya. Mau saya marahin. Terlaluan nih kalau nggak dikasih tahu kebenaran nih nggak bisa nih, gitu ya. Udah Roh Kudus ngomong jangan gitu caranya. Loh gimana Tuhan? Aku emang langsung amin? Enggak. Mau gini nurut Roh Kudus saja. Ya. Nanti kamu akan mendapat upah dari kesetiaanmu terhadap keuangan. Itu loh. Itu. 2. Upah penghormatan. Matius 10 ayat 41 dan 42. Upah nih, banyak hal. Seneng, ya kan? Jangan cuma cari yang receh-receh. Kamu kerjakan ini ada upahnya. Nah nanti upah itu ada yang bisa dicairkan sekarang, ada yang nanti di surga. Matius 10, 41, 42. Yuk, baca bersama. 2, 3. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah. Ayat 42. Barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun, karena ia muridku, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya. Nah, ini harus ngerti. Orang itu di hadapan Tuhan siapa? Ada nabi, ya kan? Ada orang benar, ada murid Tuhan. Ada upahnya masing-masing. Yang menyambut nabi sebagai guru tidak akan terima upah nabi. Yang menyambut orang benar sebagai orang baik tidak akan terima upah orang benar. Yang memberi air sejuk secangkir saja karena kasihan, beda dengan karena dia murid Tuhan. Gitu loh. Jadi ini upah karena kamu menghormati orang itu. Kamu tanya, kalau kamu lihat orang sepertinya sepele sekali, sepertinya masih muda, sepertinya itu, tapi dia itu di hadapan Tuhan punya tempat istimewa. Gimana caranya? Ya kamu harus belajar tanya Roh Kudus, kamu harus kenal ngerti hal rohani. Kalau kamu tidak tahu, kamu gak akan ngerti. Ini penghormatan umum dulu. Nanti saya akan ngomong selanjutnya. Ya. Jadi ini siapa? Ada nabi, orang benar, ada murid Tuhan. Itu orang-orang yang mengikut Tuhan sungguh-sungguh. Itu loh. Ya. Murid Tuhan yang datang kemarin di khotbahin Mami kan pengikut Tuhan. Bukan sembarang orang. Bukan sekedar percaya-percaya, bukan. Dia melepaskan segala sesuatu miliknya untuk mengikut Tuhan. Ini orang-orang yang melayani Tuhan sepenuh waktu. Orang benar, itu orang benar.
Orang benar itu contohnya apa? Nanti saya ngomong sih, nyambung di sini juga nggak apa-apa. Nuh orang benar. Di antara semua orang yang tidak didapati benar, dia bukan orang baik. Benar itu standarnya di hadapan Tuhan. Baik itu manusia. Gitu. Baik itu karena kamu setiap kali itu disapa, setiap kali kamu nggak ada kuota dikasih tethering, setiap kali kamu kelihatan lapar dikasih snack, itu orang baik, belum tentu orang benar. Karena orang baik kamu mau menerima, orang benar seringkali ketika dia ngomong, kamu merasa, kok keras banget sih, kok apa-apa salah sih, kok kayaknya terlalu ini sih, itu ya, itu nggak pada umumnya orang, itu apalagi nabi. Gitu. Ya, nanti saya nyambung ke nabi. Kenapa? Kok terima? Karena ini sulit. Kalau dilihat dengan mata tidak akan terima. Gitu. Bagaimana mereka menyambut Tuhan Yesus? Apakah sebagai Mesias anak Allah yang hidup? Tidak. Karena mereka nggak tahu. Kata orang siapa? Oh, salah seorang dari para nabi. Oh, Elia. Oh, ini. Bukan. Bagaimana tahu bahwa ini Mesias, anak Allah yang hidup? Dinyatakan oleh Tuhan. Jadi kamu harus minta Roh Kudus, terangi hatiku. Buka mataku supaya aku lihat. Orang ini siapa? Gitu loh. Ya. Orang-orang yang punya kepekaan-kepekaan begitu lihat. Ini anak masih muda ya. Tapi di dalam roh dia lihat ada pangkatnya di sini. Waktu ngomong gitu saya langsung tahu. Ini dibayar orang tuanya. Saya bilang. Orang tuanya membayar tapi tidak dapat upah di dunia. Tidak dapat upah di dunia ya maksudnya malam sudah. Tapi itu ternyata, nah kayak gitu loh. Itu kalau kita nggak ngerti, ya kan, diperlakukan semaunya sendiri gitu. Lihat murid Tuhan ayat 42 itu. Salah seorang yang kecil ini pasti kan dianggap remeh kan. Tapi dia murid Tuhan. Tapi kalau kamu beri kepada dia secangkir air sejuk karena dia muridku, kamu tidak akan kehilangan upah. Itu. Ya, yang pelayanan KPLT, retreat sinode, kalau kamu melakukan itu karena tugas, kamu tidak akan dapat upahnya. Kamu dapat upahnya beasiswa 1 juta itu rata-rata. Tergantung sekarang bukan jumlah ya, sekarang tergantung. Tapi gitu aja, itu udah dibayar upahmu. Padahal kemarin saya di KPLT ketemu satu orang. Hamba Tuhan bilang gini, Pak, saya sudah merintis 10 gereja. Dan sekarang yang saya layani gereja ke-11. Dan semua rata-rata jemaatnya di atas 100. Tapi diambil sama organisasi saya, termasuk gedung dan bangunannya. Dan itu semua. Sekarang saya merintis gereja ke-11. Gitu. Dan jemaatnya 11 atau 12, itu semua. Ketemu lagi seorang penginjil, sudah melayani 25 tahun, underground, di bawah. Orang tidak tahu penginjilannya dia. Ya. Teman-teman dari seberang yang kemudian percaya Tuhan. Jadi tidak ada tempat ibadahnya dimuridkan dalam kelompok-kelompok 25 tahun. Kita tidak tahu. Sepertinya sederhana, bawa biasa. Gitu. Tapi siapa mereka di hadapan Tuhan? Gitu. Itu aja. Jadi bagaimana? Upah penghormatan. Kalau dia datang pakai pakaian jas rapi, berdasi. Kamu yang dihormati pembicara kan biasanya. Enggak. Ketemu dalam tempat pelayanan. Itu tanya Tuhan. Tuhan, biasanya ketemu tuh lihat. Ini pilarnya tempat ini. Tuhan akan ngomong. Ibu-ibu sederhana, buruh pabrik. Tapi dia pendoa di situ. Buat hitungan Tuhan dia pilar buat tempat itu. Nah kalau kamu nggak ngerti yang kayak gitu. Kamu datang jadi pembicara tamu, pakai rapi gitu semua. Kamu akan pandang sebelah mata. Orang-orang seperti itu. Itu loh. Ini orang-orang yang dihormati Tuhan. Kalau kita menghormati orang-orang yang dihormati Tuhan, kita dapat upahnya. Ya, ini umum penghormatan. Sekarang kalau menghormati Nabi. Nomor 3 nih. Upah Nabi, ini bagian dari ini. Motif 2a juga boleh. Boleh. Amos 3 ayat 3 sampai 8. Amos 3 ayat 3 sampai 8. Amos pasal 3 ayat 3 sampai 8.
Ya, baca ya bersama. 2, 3. Berjalankah 2 orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Mengaumkah seekor singa di hutan apabila tidak mendapat mangsa? Bersuarakah singa muda? Jatuhkah seekor burung ke dalam perangkap di tanah? Membingkaskah perangkap dari tanah jika tidak ditangkapnya sesuatu? Adakah sangkakala ditiup di suatu kota dan orang-orang tidak gemetar? Jadi malapetaka di suatu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Singa telah mengaum, siapakah yang tidak takut? Tuhan Allah telah berfirman, siapakah yang tidak bernubuat? Ini dari ayat 3 tadi, ya kan? Semua itu mau ngomong bahwa Tuhan itu ngomong menyatakan keputusannya kepada para nabi. Jadi kalau kamu bisa menghormati nabi, orang yang menyampaikan keputusan-keputusan Tuhan, wah itu upahnya upah nabi. Kamu mau tahu keputusan-keputusan Tuhan kalau disampaikan? Tidak enak buat daging kita. Kalau nabi ngomong beda sama gembala. Oh ya, mungkin kamu bisa gumuli lagi, tanya Tuhan, tidak apa-apa. Ya Tuhan tuh memberi pilihan-pilihan kok, ya kan. Kalau kamu nggak mau ini ya nanti masa kemungkinan-kemungkinan lain. Tuhan nggak maksa kok. Dia kepengen supaya kita ini ya bahagia menikmati berkatnya, itu gembala. Nabi dia akan ngomong, kamu ya, ini kehendak Tuhan, tidak kamu ikuti. Kamu turun ke level yang lebih bawah, kamu sedang memberontak terhadap kehendak Tuhan. Itu. Kepahitan, marah. Saya dengar cerita-cerita bagaimana orang datang sendiri ke rumah seorang nabi, terus bilang gitu, Tuhan bilang kamu suruh pulang. Kepahitan loh, bertahun-tahun. Gak ke gereja, marah, hidupnya berantakan gitu. Nah makanya kalau sudah tahu orang itu nabi, kalau kamu belum siap, lebih baik gak usah datang deket-deket. Daripada kamu marah, nggak dapat upahnya, malah dapat kutuk. Loh iya dong, nabi gak bisa ngomong kayak gembala. Yang diomongin gembala tadi, kamu senang. Makanya banyak gereja, gitu-gitu aja, karena yang khotbah gembala terus. Nggak pernah ada nabi datang, nggak pernah ada penginjil datang. Kemarin saya ngomong sama mami dulu, saya masih ingat tuh di sekolah kitab, kami selalu ngomong gini, gereja tuh ya, kalau penginjil datang, aduh, penginjil datang enak, khotbah 1 jam. Minggu-minggu depannya, gembala yang harus merawat luka-luka dari jemaatnya, domba-domba itu yang dihantam sama penginjil itu. Nah itu, domba-domba cemen. Gitu. Dulu sih saya mau aminkan. Ya. Iya ya, penginjil tuh kayak gitu. Itu baru penginjil, belum nabi. Tanya mami. Ketemu nabi, duduk. Ketemu orangnya belum duduk, kita udah duduk. Langsung. Ya, sayang, nabi. Jangan menamai. Orang belum duduk. Duduk, dikasih es jeruk, ya kan? Ditanya mau minum apa, itu gembala, ya kan? Lagi panas dalam, kasih ini, ya kan? Ini snack-snack dulu, hatinya dijaga, gembala. Nabi belum duduk, udah ditegur. Nabi. Saya di parkiran jalan, ditegur. Duduk dulu lah gitu, jalan gitu, balik gini. Kamu ya, tahu kehendak Tuhan ada 3 ya, baik, berkenan, sempurna. Kamu di situ kehendak Tuhan sempurna, kamu pergi, kamu seperti Musa, jangan sering-sering ngomong nggak mau nggak suka, Tuhan tidak suka. Di parkiran aja udah galak, apalagi kalau duduk. Gitu. Nabi bersahabat dengan Nabi, video call, belum mulai ngomong, yang udah, Pastor Roni. Tadi sore saya sudah berdoa tentang percakapan kita malam ini. Tuhan ngomong ini. Wah sudah selesai, nggak usah ngomong lagi. Sudah itu kok. Gitu. Bersahabat sama Nabi. Gitu. Kok tiba-tiba, Roni kita bisa video call nggak? Waduh, dosa apa ini Tuhan? Tolongi. Kok tiba-tiba biasanya diajak janjian aja lama, ya kan? Kok mau video call? Gitu. Tapi itu menjaga hati kita terus. Tuhan tolongi, pegangi. Ya kan? Ini.
Kamu akan dapat upahnya nabi. Tahu upah nabi? Satu cerita aja. Elisa, nggak usah dibuka ya, nanti buka sendiri. Seorang perempuan Sunem, ya kan? Ibu itu setiap kali Elisa lewat, disuguhin makan. Makan sini. Lama-lama dia ngomong suaminya, nabi nih kayaknya. Gitu. Terus gimana? Kita buatin kamar di atas. Itu kayak rumah itu pavilion, jadi nggak perlu ganggu kita. Jadi setiap kali dia datang, dia bisa nginap di situ. Kita sediakan perlengkapannya, ada mejanya, ada lampunya, semua kebutuhannya dia bisa nginap situ kapanpun tanpa harus merasa sungkan. Gitu. Terus udah, setiap jamu makan. Nggak minta apa-apa loh, menerima nabi, menjamu nabi. Tanya kok Elisa kok, keperluannya apa? Minta tolong sama Giasi. Oh dia belum punya anak. Tahun depannya, di waktu aku ketemu lagi, oh Tuanku jangan ini. Betul, akhirnya punya anak. Anaknya tambah gede, mati, sakit. Elisa nyuruh Gehazi kan, tapi nggak bangkit. Terus Elisa ke situ, dibangkitkan. Udah, setelah itu ada apa? Ada kelaparan di Israel. Dikasih tahu sama Elisa, pergi dulu menyingkir 7 tahun karena akan ada kelaparan. Nabi kan tahu. Ya kan? Nabi tahu ada kelaparan, ada apa semuanya gitu. Nah ya, saya dikasih bocoran sama Nabi, buat saya. Cuman, maksudnya dia udah ngomong, Mas Roni, saya tahu ya, kamu bukan spekulan, bukan nambah uang ya. Saya kasih tahu nih, mata uang ini, nanti akan naik. Tuhan, apakah perlu beli? gitu. Nah itu harus tanya Roh Kudus. Sudah dikasih tahu. Kok percaya Papi? Loh, dia itu sudah terbukti di masa-masa krisis, pandemi, sulitan gitu. Tuhan tuh sederhana kok. Dia ngajak anaknya main-main naik sepeda, deket tempat masih sawah semua. Roh Kudus bicara di situ. Jual rumahmu, beli tanah di situ. Loh Tuhan, ini masih pinggiran, nggak ada orang ini. Nurut, dijual rumahnya, beli di situ. Dalam waktu beberapa tahun naik sekian kali lipat. Dia bilang begini, orang tahu kenabian, tidak mungkin miskin. Wong dia tahu kok. Nanti ini apa yang akan turun, apa yang akan naik, harga barang ini semua harus itu semua tahu semuanya. Itu, ya, itu. Tapi itu tidak diberitahukan kepada orang yang cinta uang. Itu. Berarti kalau kamu terima nabi sebagai nabi, kamu dapat upah nabi. Waktu satu Israel kelaparan, perempuan ini dikasih tahu, nanti ada kelaparan 7 tahun, kamu ngungsi dulu. Waktu dia udah ngungsi pulang, tanahnya diduduki orang lain, rumahnya diduduki orang lain. Ya kan? Mau menghadap raja minta keadilan. Gehazi lagi ngobrol sama raja lagi ngomong, coba cerita dong mujizat-mujizat yang pernah dilakukan oleh Elisa. Gimana dia bangkitin orang mati? Perempuan datang, Tuhan, raja, ini loh. Ibu yang anaknya dibangkitkan Elisa. Ibunya cerita, tanahku diambil orang, rumahku diambil orang, aku pergi. Oh iya, cerita dulu, balikin semua punya dia. Upah nabi. Karena dia menyambut nabi sebagai nabi, dia perlakukan, dia beri tempat menginap, dia beri makan, dia jamu, dia nggak minta apa-apa, gitu. Terima upah nabi. Loh, nabi dikasih tahu Tuhan, semua nggak ada air, sungai Kerit masih ada, Elia tinggal di situ, ya kan. Burung gagak dikirim, setelah selesai pergi ke sana, janda Sarfat, gitu-gitu, ada itu, nggak mungkin nabi kekurangan. Gitu. Jadi kalau kamu bisa terima nabi sebagai nabi, nggak mungkin kekurangan dalam hidupmu. Gitu loh. Hanya nabi itu sulit. Pakai baju dari kulit binatang. Makannya belalang madu hutan. Kamu ajak makan Pizza Hut juga nggak mau. Makan ayam goreng juga nggak mau. Nabi itu. Ya dong. Yohanes Pembaptis. Dia berjalan dalam roh dan kuasa Elia. Ya kan? Tinggal di padang gurun, gitu-gitu. Pakai baju kulit binatang. Pakai Elia juga kayak gitu kan nanti. Pakaiannya apa? Ceritanya. Itu, oh ya itu Elia.
kamu akan lihat dia aneh, gitu loh. Mesti aneh lah pokoknya Nabi. Saya tuh nggak ngerti bicara dengan orang-orang seperti itu. Tak tanya A, dia jawabnya D. Begitu aku ke D, dia pindah C. Gimana sih ini Tuhan? Nggak nyambung nih orang. Kalau sekarang saya ikutin aja. Oh iya C, yang kemana juga. Pokoknya A sampai Z kan semua maulah gitu, muter-muter gitu. Itu Nabi. Ya, nanti kamu akan ngerti kok. Kamu akan dapat upahnya. Salah satu upahnya yaitu, ya kan? Tuhan itu menghormati nabi-nabinya. Percayalah kepada Tuhan dan kepada nabi-nabinya. Ya, ayatnya nggak usah dibuka. Itu. Nabi palsu juga ada sih, gitu ya. Gitu. Ya kan kita menguji kan dari itu nggak langsung. Tapi tanya, Roh Kudus kasih di hatimu ini loh, nak. Itu kamu ikutin. Itu. Ya ini saya sambungin sini aja ya biar nggak terlalu panjang ya. Upah orang benar dan itu semua. Kalau orang benar ya seperti Nuh, seperti Lot. Dia orang benar. Lot ya memang orang benar di tempat yang salah, gitu ya kan itu. Tapi tetap dia dianggap orang benar karena Tuhan meluputkan dia dari itu semua. Itu. Cuma Nuh sebenarnya di tengah seluruh dunia loh perbandingannya. Dia diselamatkan loh. Ya nggak? Kamu bisa terima nggak orang bikin bahtera ya kan? Di tengah kondisi yang semua baik-baik aja. Dari mana? Nggak ada hujan terus-menerus, nggak ada itu semua. Aneh. Gitu. Orang benar, orang sulit menerima juga. Pada umumnya orang tidak bisa menerima. Gitu loh. Tapi kalau kamu bisa terima orang-orang yang seperti itu, kamu dapat upahnya mereka. Sama. Diluputkan juga. Lot kan diluputkan dari Sodom Gomora kan. Nuh diluputkan dari air bah yang besar. Itu semua. Ada. Itu. Upah orang benar. Gitu. Nanti upah murid Tuhan. Coba nanti kalau kamu perhatikan. Yang dapat, mereka akan tanya, Tuhan kami ini meninggalkan segala sesuatu. Nah, ini sekalian di sini aja. Dan mengikut Engkau. Nanti terima upah apa Tuhan? Rumah-rumah. Saudara-saudara laki-laki dan perempuan. Ya kan? Ladang-ladang. Dan 100 kali ganda. Jadi kalau John Evans ini ngomong 100 kali ganda itu hanya untuk hamba Tuhan sepenuh waktu. Tidak untuk yang lain. Gitu. Ya. 100 kali lipat itu hanya untuk yang melayani sepenuh waktu. Gitu. Ada upahnya. Ada. Yang melayani Tuhan sepenuhnya menyerahkan diri. Itu. Sekarang nomor berapa berarti? Kalau tadi jadikan satu aja sama upah Nabi, ya sekarang nomor orang benar. Nomor 4 berikutnya lah. Upah belas kasihan. Ya kalau 3. Upah Nabi sendiri, kalau mau jadikan bagian dari penghormatan ya Nabi orang benar semua. Ya, tapi Nabi ini khusus nih sebenarnya. Upah belas kasihan. Matius 25, 34 sampai 40. Ya. Kalau bicara upah nih kan semangat. Upah belas kasihan. Yuk, Matius 25, 34 sampai 40. Baca bersama. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila mana kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya. Terima upah enggak itu? Terima.
Dapatnya apa? Kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Wow. Macam-macam loh. Ini belum mahkota nih, ya kan? Upah. Terima upah Nabi jelas bisa dinikmati di sini itu tadi. Bahwa orang benar, keluputan semua itu, ya kan? Upah murid Tuhan. Jadi kalau orang tidak melayani full time, dia bisa terima orang itu sebagai murid Tuhan sungguh-sungguh. Dia bisa dapat 100 kali ganda dong. Mau terima upah yang sama kok. Itu. Kalian masih tahu Kak Tirsa nggak sih? Sebagian nggak tahu ya. Kak Tirsa luar biasa. Melayani satu orang, bapak udah meninggal sekarang. Ada yang ikut nggak waktu itu? Esti atau siapa mungkin ya. Bapaknya itu dari atas ke bawah baik-baik aja seperti normal. Tapi waktu sampai di bawah, kaos kaki itu ternyata tidak pernah dilepas selama 5 tahun. Jadi ternyata bapaknya itu ada gangguan kejiwaan. Kukunya di dalam itu sudah melingkar-melingkar 5 tahun, nggak pernah dilepas kaos kakinya. Bajunya ganti, dia mandi, dia ganti semua, pakaian dalam semua, celana ganti. Kaos kakinya nggak pernah dilepas. 5 tahun. Terus sama Kak Tirsa direndam air hangat, air panas mateng ya kan. Air hangat, direndam. Coba untuk dibuka, 5 tahun. Nggak usah dibayangin deh, belum makan siang kan gitu. Kalau mau puasa bayangin gitu ya. Nggak usah dibayangin. 5 tahun. Gimana itu? Udah nempel. Kukunya udah melingkar-lingkar, dipotong semua dengan itu. Bapaknya udah meninggal kayak sekarang ya. Nah itu. Buat yang pernah ikut Kak Tirsa, ajaib. Nabi dia. Kamu tidak tahu kemana dia pergi dan dari mana dia datang. Ya kan? Bukan ada rencana hari ini pelayanan begini-begini. Oh enggak. Tiba-tiba mari kita doa keliling. Ya kan? Irma pernah gak sih di siapa namanya? Di Kak Tirsa? Liburan ya? Bukan weekend ya? Sama weekend pernah juga? Oh, gitu kan? Tiba-tiba jalan, ini mau belanja ke pasar jadi doling, ya pokoknya gitu. Loh, tapi itu, ya kan? Makanya dulu tak ajarin sebenarnya. Nah, kalau ketemu Kak Tirsa, tanya, Kak, kepengen makan apa Kak? Mau apa? Makanya dia ngomong, Pak Roni ini kok ngajak-ngajak saya makan terus? Saya bukan bodoh Kak. Saya mau terima upah Nabi ya kan, gitu. Dan orang yang menaruh belas kasihan ini, gitu. Itu tadi ke Nabi itu. Tapi kayak gini loh, ini ada orang-orang yang tidak dianggap orang lain, ya kan? Pelayanan pada orang-orang di jalan, orang-orang yang diabaikan, orang-orang yang di tempat pembuangan sampah, orang-orang yang dianggap yang di rumah susun dengan semuanya. Itu segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina, kamu telah melakukannya untuk aku. Ada upahnya, ada. Nah kadang cairnya nggak sekarang, karena itu nanti terima kerajaan yang telah kusediakan bagimu. Nanti baru dikasih tahu upahnya waktu di hadapan Tuhan. Gitu loh. Udah ya. Lanjut. Masih 20. Ya nggak selesai semua sekarang. Ya 2 lagi lah. Sebentar. Upah menantikan Tuhan. Yesaya 40, 30 sampai 31. Harusnya sudah hafal tanpa dibuka. Yesaya 40 ayat 30 sampai 31. Itu upah. Yesaya 40, 30 sampai 31. Oke, baca bersama. 2, 3. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. 2 Korintus 4 ayat 16. Sekalian. 2 Korintus 4 ayat 16. Oke ya, ini
ayat-ayat yang kayak gini nih, kamu catat ya. Harus dibaca ulang, direnungkan karena ini ayat-ayat kunci sebenarnya, gitu loh. Iya. Iya. Bukan di pikiran, bukan. Sampai jadi rema, gitu. Caranya gimana? Ya ini direnungkan, tanya Roh Kudus, ini gimana Roh Kudus terus ya. 2 Korintus 4 ayat 16, baca bersama 2-3. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. No. Ini upah dari orang yang menantikan Tuhan, mendapat kekuatan yang baru. Seperti Raja Wali naik terbang dengan kekuatan sayapnya, lari dan tidak menjadi lesu, jalan dan tidak menjadi lelah. Orang muda kuat, teruna-teruna itu kuat, tapi mereka bisa lelah, bisa tersandung. Tapi orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Karena mereka tidak lagi pakai kekuatannya sendiri. Nah ini upahnya. Kamu mau dapat kekuatan yang baru. Kamu mau seperti Raja Wali naik terbang. Dengan kekuatan sayapnya. Raja Wali itu mengepakkan aja. Sehingga ketika badai datang dia senang. Karena dia terbang lebih tinggi. Itu Raja Wali. Tapi itu didapat bagi orang yang menanti-nantikan Tuhan. Orang yang tidak menanti-nantikan Tuhan. Waktu badai datang dia takut. Wah gimana nih? Ini gimana? Orang yang menantikan Tuhan waktu badai datang. Saya ingat satu orang, sekarang udah pensiun. Dulu beliau direktur dan komisaris sebuah perusahaan besar di Indonesia yang menangani macam-macam. Yang terakhir dia pegang itu pembangunan pelabuhan, jalan tol, gitu-gitu. Levelnya itu membangunnya pelabuhan, jalan tol, dan gini-gini. Nah dia bilang begini, saya lupa itu tahun 2015 atau berapa ya. Saya kalau dengar kabar keadaan ekonomi akan memburuk, saya senang. Karena kalau keadaan ekonomi baik, perusahaan yang saya pimpin itu menghasilkan untung, semua perusahaan juga begitu. Tapi kalau keadaan tidak baik, dan perusahaan saya tetap untung, saya tahu itu Tuhan. Itu hanya orang yang kenal Tuhan, yang menanti-nantikan Tuhan, yang jenis Raja Wali, yang berani ketika, saya ingat tuh, prediksi kan orang buat ya, tahun depan nih ekonomi turun, ini semua akan ada banyak ini. Senang. Bukan pendeta, bukan hamba Tuhan, direktur sebuah perusahaan, bersaksi di sebuah retreat. Kalau keadaan tidak baik-baik saja, saya senang. Karena saya tahu, ini Tuhan. Itu hanya berlaku buat orang yang menanti-nantikan Tuhan. Raja Wali, kamu Kristen bebek, angsa, atau Raja Wali? Tentukan sendiri. Bebek bisa terbang. Karena kurang tinggi, digoreng Mas Budi. Ya kan? Ya. Angsa bisa terbang, tapi rombongan. Temennya nggak ada, nggak berangkat dia. Iya dong. Takut masuk angin. Angsa itu kalau mau terbang jauh membentuk formasi, bentuknya seperti V. Ini loh. Ada yang di sini, nanti capek nih kan, burungan satu gitu. Gantian, dia geser ke sini, nanti temannya ke situ. Tidak bisa sendiri, kalau sendiri nggak jauh. Tapi Raja Wali menanti-nantikan Tuhan. Nunggu badai. Waktu yang lain rombongan sendiri aja. Itu berlaku buat orang yang menanti-nantikan Tuhan. Bukan menanti-nantikan kiriman. Puji Tuhan, KIP belum cair, ya kan? Jadi bisa menanti-nantikan Tuhan, tidak menanti-nantikan KIP, ya kan? Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Seperti Raja Wali. Oke ya, oke. Satu lagi deh. Upah dari menguatkan jiwa. Oh iya, menguatkan jiwa seperti Daud itu kan, waktu di Siklak diajar semua sama Amalek. Amalek itu ya mengajar apa? Barisan belakang, perempuan, anak-anak yang lemah diajar. Waktu Daud pergi, diajar, diambil semuanya, barang-barangnya diambil, perempuan sama anak-anak ditawan. Semua prajuritnya
mau melempari Daud dengan batu. Tapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Gimana menguatkan kepercayaan? Kalau kamu punya janji Tuhan, kamu pernah dapat rema. Baca lagi di saat seperti itu. Makanya punya catatan, punya itu. Itu. Makanya suruh baca firman. Baca logos terus supaya dapat rema. Gitu. Dapat janji Tuhan pernah dinubuatin, perkatakan di saat-saat seperti itu. 2 Tawarikh 15 ayat 7. 2 Tawarikh 15 ayat 7. Dah, baca bersama dengan keras. 2 Tawarikh 15 ayat 7. 2-3. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Itu. Jadi ini ada bagian kita menguatkan kepercayaan, mendeklarasikan lagi. Jangan hanya percaya dalam hati, mengaku dengan mulut itu penting. Ya dong, firman Tuhan bilang gitu. Firman Tuhan itu dekat, di mana? Di hati untuk dipercaya, di mulut untuk diperkatakan. Banyak orang separuh. Karena waktu kamu percaya dalam hati, kamu dibebaskan. Kamu bisa baca dulu sebentar. Roma. Ini ayat terakhir. Ini boleh dinyalain nggak sebentar Kak? Berkeringat. Oh, yang ini. Ya. Terus. Sebentar. Roma. Sepuluh. Sebentar ya, tak buka dulu ayat ini karena literal. Roma 10 ayat 10. Ya, baca dulu bahasa Indonesia terjemahan baru. Roma, sebentar. Ayat 8 dulu. Yuk. 2-3. Tetapi apakah katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan... Oke, saya baca terjemahan literal ya. Sebab untuk pembenaran dipercayai dengan hati, untuk keselamatan diakui dengan mulut. Jadi dua. Banyak orang bilang, oh enggak perlu, gitu-gitu. Kenapa keras-keras dengan itu semua? Supaya telingamu dengar dan mulutmu bicara dan kamu dapat keselamatan. Pembenaran itu ini loh. Nih. Kamu, kita, saya dibebaskan dari dosa-dosa dan keadaan dosa. Itu pembenaran. Apa ini? Dikeluarkan dari Mesir. Itu pembenaran. Waktu kamu percaya kamu dikeluarkan dari Mesir. Tapi belum dapat keselamatan. Keselamatan itu Yosua masuk ke Kanaan. Dengan apa? Mengaku dengan mulut. Banyak orang ya keluar dari Mesir tapi di padang gurun terus. Mulutnya bungkam. Dapatnya separuh. Sudah keluar dari Mesir? Sudah. Tapi tidak pernah masuk Kanaan. Loh, kamu pikir berapa yang masuk Kanaan? 2. Dari 600.000 laki-laki dan 2 juta manusia. Itu 600.000 laki-laki. 1.400 itu, 1.400.000 itu kira-kira perempuan dan anak-anak. Dari 2 juta manusia, hanya 2 yang masuk ke tanah Kanaan. Karena yang lain cuma pembenaran, tapi tidak mengalami keselamatan. Ya kan? Keselamatan. Yesus.
Makanya namanya Hosea bin Nun. Tuhan bilang ganti jadi Jehosua, Yahweh yang menyelamatkan, Yahweh yang membawa, harus diakui, deklarasi. Kenapa kita deklarasi? Aku perkatakan setiap janjimu atas hidupku Tuhan. Supaya ngalami masuk ke Kanaan. Kalau enggak muter-muter di padang gurun. Cepat separuh baru keluar dari Mesir tapi belum masuk padang gurun. Belum masuk Kanaan. Gitu loh. Caranya masuk Kanaan, declare, perkatakan. Saya baca sekali lagi. Sebab untuk pembenaran dipercayai dengan hati. Dan untuk keselamatan diakui dengan mulut. Dan waktu mulut mengaku, telinga mendengar. Waktu telinga mendengar, iman timbul lagi. Gitu loh. Nah, kenapa imannya goyah-goyah? Enggak pernah deklarasi. Perkatakan janji Tuhan dalam hidupmu. Gitu loh. Iya dong. Kalau kita deklarasi di tempat ini, akan ada kebangunan rohani yang tidak berhenti. Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Kami akan lihat orang-orang muda jatuh cinta dengan Tuhan Yesus. Sejak masa muda mereka, jatuh cinta dengan firman, menyembah Tuhan, menyerahkan hidup, merelakan hidup. Dipakai Tuhan sejak masa muda mereka membawa api kebangunan rohani. Pergi, diutus dari kota Salatiga. Janji Tuhan atas kota Salatiga akan digenapi. Bahwa sebelum kedatangan kedua kali, dia akan membangkitkan dan memakai lagi orang-orang muda dari kota ini. Pergi, keluar. Ini bukan dihafalin. Saya dengar nubuatan-nubuatan, perkatakan terus. Kalau nggak ada itu goyah. Lihat apa? Saya punya catatan-catatan semua janji Tuhan. Ada api Tuhan yang sangat besar di atas kota Salatiga. Dan itu api kebangunan rohani untuk orang-orang muda. Cari tempat mendarat. Tidak ada yang mau selama ini bayar harganya. Untuk mendaratkan, api itu bisa mendarat. Tapi itu api kebangunan rohani untuk orang-orang muda. Cari tempat mendarat. Cari tempat di mana bisa bergerak. Dia leluasa, diberi ruang. Gitu. Makanya, hosting the presence. Kau bebas Roh Kudus. Bebas. Di tempat ini. Di tempat lain kau udah dikasih stopwatch Roh Kudus. Di sini kau bebas. Gitu. Yang penting kau. Yang lain tidak mau tidak apa-apa. Engkau selama engkau di sini kami mau. Itu karena ngerti janji Tuhan dan diperkatakan. Roh Kudus engkau yang terutama. Engkau yang diinginkan. Engkau yang disambut. Kalau bukan engkau percuma. Tidak akan terjadi apa-apa. Ya kan? Gitu terus. Gitu. Banyak janji Tuhan. Tempat ini akan penuh. Nanti kalau sudah penuh Tuhan akan beri tempat baru. Berkali-kali lipat. Yang dapat mimpi penglihatan bukan cuma 1-2 orang. Saya ngomong sekarang. Kalau ngomong nanti ya papi. Tempatnya seperti gudang. Besar. Lebih besar dari gedung biru di kampus. Ribuan orang-orang muda akan datang menyembah mengalami Tuhan. Dan mereka tidak hanya menyembah mengalami Tuhan. Diutus pergi sampai kemana-mana dengan itu semua. Duitnya papi bukan urusan. Tuhan sanggup mengerjakan dengan tangannya apa yang dia omongin dengan mulutnya. Kalau itu cita-citaku ya nggak akan terjadi. Bukan. Jadi ini saya mau ngomong ini ya. Kenapa orang-orang muda nanti kalau jangan saat ini satu kali, oh ya orang-orang muda itu masih muda, potensial. Bukan. Kita melayani orang muda karena disuruh Tuhan. Kalau nanti Tuhan bilang lansia, saya juga akan lansia kok. Tuhan bilang layani pemulung, saya akan ganti pemulung. Karena dia Tuhan yang empunya tuayan. Itu. Oh tapi hati saya orang muda. Enggak, hati saya hatinya Tuhan. Dia yang tahu kapan musim rambutan, kapan musim durian. Oh lagi musim rambutan kamu mau panen durian. Enggak akan terjadi apa-apa. Gitu. Nah itu masalahnya. Itu ya. Jadi Tuhan suruh sekarang orang-orang muda. Orang-orang muda. Nanti dia bilang lansia ya lansia. Gitu. Ganti-ganti tapi bukan, menurut Tuhan. Banyak orang, pokoknya saya orang muda ngotot, saya tidak punya hati buat yang lain. Ya saya juga tidak punya hati. Saya minta hatinya Tuhan. Kalau dia suruh, minta hatimu Tuhan buat itu semua. Itu ya. Itu aja. Masih banyak upah menanti minggu depan. Ya kan? Itu. Masih banyak upah menanti. Ya Kak Debbie, mengucap syukur.